Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Duim, gimana nih kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ferliana Firdausia sebagai moderator pada acara Secercah 1 Press Conference Duta Kampus Unisma 2023 dengan tema The Blooming of Luminous Dignity yang diadakan oleh UKM Korps Protokoler Mahasiswa Universitas Islam Malang. Nah, teman-teman, tentunya saya di sini tidak sendirian. Saya ditemani oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Mari kita sambut secara bersama-sama. Inilah beliau, Bapak Imam Wahyudi Karimullah selaku pembimbing teknis UKM KPM Unisma. Assalamualaikum, Bapak. Terima kasih, Dita Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya sehat dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama menyapa para sobat Duta Kampus Universitas Islam Malang. Baik, jadi teman-teman, kita tidak perlu berlama-lama lagi dan tidak perlu berbasa-basi terlalu lama. Langsung saja kita mengupas tuntas mengenai UKM KPM Unisma dan Duta Kampus Unisma bersama narasumber kita yang sangat luar biasa. Jadi, UKM KPM Unisma ini bergerak di bidang protokoler. Nah, dari Pak Imam nih mungkin bisa menjelaskan mengenai apa itu protokoler dan keprotokolan. Baik, Dita Ana. Rekan-rekan, para sahabat, para duta, dan para pemirsa dimanapun berada, khususnya keluarga besar Sivitas Akademika Universitas Islam Malang. Tadi Duta Ana sudah menjelaskan bahwa kesempatan kali ini kita akan kupas tuntas apa sebenarnya protokol, protokoler, dan keprotokolan. Saya selaku pembimbing teknis dari UKM Korps Protokoler Universitas Islam Malang mendapatkan kesempatan yang sangat berharga pada kesempatan kali ini untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya protokol dan keprotokolan itu menjadi bagian yang sangat penting bagi Universitas Islam Malang. Tidak hanya itu, tetapi untuk bisa berkiprah di wilayah regional, nasional maupun internasional, Duta Ana. Seperti yang mungkin rekan-rekan para sahabat dimanapun berada ketahui bahwa sering kita mendengar istilah protokol, protokoler, atau keprotokolan. Tiga kata tersebut berkaitan satu dengan yang lain. Kalau kita melihat dan memeriksa kembali definisi dari ketiga istilah tersebut sebenarnya adalah memiliki makna yang sama. Protokol apabila dilihat dari makna dari Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan suatu kata yang bermakna tata aturan, tata upacara, tata aktivitas, sehingga itu bisa menjadi acuan bagi siapapun yang akan melaksanakan satu kegiatan, baik itu kegiatan di tingkat lembaga maupun di tingkat pemerintahan dan bahkan di tingkat internasional. Kami saat ini berada dalam naungan UKM Korps Protokoler Universitas Islam Malang. Karena nama yang kita emban adalah protokoler, sehingga kegiatan-kegiatan yang ada dalam UKM Korps Protokoler Universitas Islam Malang ini, Duta Ana, berkaitan dengan semua hal terkait dengan tata aturan, tata upacara, tata penghormatan, semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Sivitas Akademika Universitas Islam Malang, begitu Duta Ana. Sehingga ketika kita berbicara mengenai protokoler, maka sesuatu yang berkaitan dengan protokol, tata aturan.
Misalnya kita bicara mengenai keprotokolan presiden, maka itu bermakna bagaimana kita mengatur, bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan tata aturan dalam rangka berinteraksi, penyiapan kegiatan untuk presiden. Itu kalau presiden, Duta Ana. Karena Universitas Islam Malang ini adalah salah satu perguruan tinggi yang memiliki prestasi tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga prestasi di tingkat internasional. Duta Ana, kita sudah mendapatkan akreditasi unggul dan sejumlah perguruan tinggi tidak banyak yang mendapatkan akreditasi unggul. Selain itu juga perguruan tinggi kita, Universitas Islam Malang, sudah terakreditasi internasional dari ASIIN, Jermani, dan beberapa waktu yang lalu juga sudah melakukan kegiatan asesmen dengan akreditasi dari FIBA Jerman. Sehingga seperti yang mungkin sobat, teman-teman, rekan-rekan ketahui, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Universitas Islam Malang yang skalanya tidak hanya skala regional, tetapi Duta Ana juga skala nasional dan bahkan internasional. Dan tamu yang berkunjung, yang diundang di Universitas Islam Malang, mulai dari tokoh agama, tokoh pemerintahan, bupati, wali kota, kemudian menteri, wakil presiden, Presiden Republik Indonesia, bahkan duta besar sudah berkunjung ke Universitas Islam Malang. Sehingga dalam rangka menerima kunjungan tersebut, menyiapkan kegiatan tersebut, ada tata acara, tata upacara, tata penghormatan yang perlu dipahami, karena dalam kegiatan-kegiatan yang berbeda tersebut pengaturannya tentu berbeda. Begitu Duta Ana. Baik, jadi protokol-protokolnya dan keprotokolan merupakan salah satu hal yang saling berkesinambungan, begitu ya Pak? Benar Duta Ana, benar sekali. Lalu bagaimana peran UKM KPM di Unisma Pak? Baik Duta Ana, jadi peran UKM Korps Protokoler di Unisma memiliki peran yang sangat strategis Duta Ana. Karena duta atau yang kita sebut dengan UKM Korps Protokoler itu awal mulanya sebenarnya adalah cikal bakal dari paguyuban Duta Universitas Islam Malang. Sehingga sekitar tahun, saya lupa, 2019 benar ya. Sekitar tahun 2019 mahasiswa Universitas Islam Malang ini membentuk satu paguyuban yang terdiri dari mahasiswa-mahasiswi yang memiliki kemampuan yang sangat unggul, baik dari aspek kepribadian, dari aspek kecerdasan intelektual, maupun dari aspek profesionalitas yang biasa kita sebut dengan brain, beauty, sama behavior. Ya, jadi ada kecakapan profesional, ada keluhuran budi, ada performa penampilan yang sangat bagus, sehingga itu menjadi bagian dari suatu paguyuban yang itu kita sebut dengan paguyuban Duta Universitas Islam Malang. Seiring berjalannya waktu, paguyuban tersebut diresmikan menjadi satu unit kreativitas mahasiswa di kampus yang secara resmi melakukan kegiatan-kegiatan berada di bawah naungan bidang kemahasiswaan Universitas Islam Malang. Sehingga peran dari UKM Korps Protokoler Universitas Islam Malang sangat strategis, Duta Ana. Yang pertama, perannya adalah melakukan pendampingan, aktualisasi, implementasi dari nilai-nilai keprotokolan yang ada di Universitas Islam Malang. Sehingga
teman-teman, sobat-sobat yang nantinya eh, ingin belajar lebih banyak bagaimana keprotokolan, bisa bergabung dengan UKM Korps Protokoler Universitas Islam Malang. Karena peran strategis yang pertama adalah di bidang protokol. Semua kegiatan yang ada di kampus yang strategis, kunjungan kepresidenan, kunjungan kementerian, kegiatan wisuda, ada tamu-tamu kehormatan dari negara, dari pemerintah, dari negara-negara sahabat, nanti akan dibantu oleh UKM Korps Protokoler Universitas Islam Malang. Itu peran yang pertama, Duta Ana. Peran yang kedua adalah terkait dengan kehumasan. Kehumasan. Seperti tadi sudah saya sampaikan, Duta Ana, bahwa UKM Protokoler Unisma, Duta Unisma itu memiliki proses seleksinya sangat ketat. Jadi tidak semua mahasiswa Unisma serta-merta bisa masuk ke dalam UKM Protokoler Unisma. Jadi ada proses seleksi yang sangat ketat karena kita menjadi representasi dari kampus dalam rangka menjalin hubungan baik dengan masyarakat, tidak hanya masyarakat regional, tetapi juga masyarakat nasional dan masyarakat internasional, Duta Ana. Karena proses seleksi dan proses kegiatan yang dilakukan oleh UKM Korps Protokoler Unisma ini melibatkan misalnya raka-raki dari tingkat provinsi ya, kemudian tingkat kabupaten, ada istilahnya kalau di Malang itu Kakang Mbak Yu. Kakang Mbak Yu. Kemudian di tingkat nasional ada Putri Indonesia, sehingga proses seleksinya dan tugasnya juga sebagai pengemban misi untuk mendukung program kehumasan yang ada di Universitas Islam Malang, sehingga ada sinergi yang baik antara UKM Korps Protokoler Unisma, Duta Ana, dengan bagian humas dari Universitas Islam Malang. Itu peran sentral yang kedua. Peran sentral yang ketiga adalah jadi anggota UKM Protokoler Unisma itu adalah sebagai duta-duta dari Unisma. Seperti yang sekarang Duta Ana pakai, ini adalah seragam UKM Protokoler Unisma. Dan kita juga harus punya sikap yang baik karena kita adalah duta, ya, duta, utusan dari Universitas Islam Malang, dan duta tersebut tentunya memiliki performa yang bagus, memiliki kepribadian yang baik, memiliki profesionalitas yang tinggi, dan itu saya kira menjadi modal bagi Sivitas Akademika Unisma, khususnya mahasiswa, untuk bisa melatih soft skill mereka. Sehingga teman-teman yang masih belum bergabung, saya kira ini sangat penting sekali untuk bisa bergabung menjadi keluarga besar UKM Protokoler Universitas Islam Malang. Begitu, Duta Ana. Baik, jadi UKM Korps Protokoler Mahasiswa ini merupakan UKM yang sangat luar biasa ya Pak Imam. Benar ya. sekali, ya. Dengan pencapaian yang sangat luar biasa, lalu goals apa yang Pak Imam harapkan untuk UKM KPM ke depannya? Baik, jadi harapan yang kami nanti-nantikan adalah UKM Korps Protokoler ini bisa menjadi contoh bagi mahasiswa dan Sivitas Akademika Unisma dalam rangka memberikan yang terbaik untuk Universitas Islam Malang, untuk masyarakat Indonesia, untuk Nahdlatul Ulama, dan untuk dunia. Karena Universitas Islam Malang itu punya slogan, Universitas Islam Malang dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Dan di tahun-tahun sebelumnya UKM Korps Protokoler ini
sudah dikenal dengan UKM yang memiliki segudang prestasi, Duta Ana. Kita banyak sekali menyabet sejumlah kejuaraan-kejuaraan yang sangat bergengsi, baik di tingkat regional, provinsi maupun tingkat nasional. Jadi ada duta hijab, ada lagi yang terakhir kemarin duta di Jawa Timur, dan hampir masing-masing dari anggota UKM protokoler ini kita seleksi tidak hanya dari perspektif akademik, tetapi juga kemampuan leadership, kemampuan jejaring, networking, kemampuan negosiasi, kemampuan komunikasi, yang itu menjadi bagian yang sangat penting di era yang sekarang ini. Begitu, Duta Ana. Baik, jadi UKM KPM ini pencapaiannya sangat banyak sekali teman-teman dengan prestasi yang luar biasa. Nah, demikianlah pemaparan mengenai UKM KPM Unisma dan Duta Kampus Unisma 2023. Semoga teman-teman yang ada di rumah dapat mencerna informasi yang dengan baik. Sobat WIM, demikianlah Secerca 1, Press Conference Duta Kampus Unisma 2023 dengan tema The Blooming of Luminous Dignity. Sebelum sesi ini kita akhiri, mungkin dari Pak Imam ada closing statement nih untuk teman-teman yang ada di rumah. Baik, terima kasih rekan-rekan, sahabat Duta Universitas Islam Malang dan para pemirsa dimanapun berada, khususnya para mahasiswa Universitas Islam Malang. Mari bersama-sama memberikan, bersinergi, belajar bersama-sama untuk menjadi insan yang profesional, sehingga kita bisa memberikan dampak tidak hanya bagi diri kita, tetapi juga bagi universitas, bagi masyarakat, bagi Nahdlatul Ulama, bagi Indonesia, dan dunia internasional. Mari bergabung bersama UKM Korps Protokoler Universitas Islam Malang. Terima kasih. Baik Sobat WIM, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Imam yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara hari ini. Nah, jangan lupa untuk daftarkan diri kalian untuk menjadi The Next Duta Kampus Unisma 2023. Saya Verliana Firdausia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di acara Secerca 1, Press Conference Duta Kampus Unisma 2023 bersama narasumber kita yang kedua, yaitu Duta Ilyas Freeman Sarputra selaku Ketua Umum UKM KPM Unisma. Halo Duta Ilyas. Halo Duta Ana. Bagaimana kabarnya hari ini Duta Ilyas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, kita nggak usah basa-basi terlalu lama. Langsung saja kita mengupas tuntas mengenai UKM KPM Unisma dan Duta Kampus Unisma. Jadi Duta Ilyas ini merupakan Ketua Umum UKM KPM Unisma. Nah, mungkin Duta Ilyas bisa menceritakan sedikit mengenai sejarah UKM KPM Unisma. Baik, jadi untuk sejarah sendiri dari UKM KPM Unisma ini merupakan ataupun termasuk UKM yang relatif baru. Jadi di sini kita dari UKM Protokoler Unisma, UKM KPM Unisma baru secara resmi dikukuhkan oleh kampus itu pada tanggal 5 Januari tahun 2019. Namun sebelum itu pada tahun 2017 itu sudah ada kegiatan pemilihan duta kampus Unisma pada tahun 2017. Nah, pada saat itu di tahun 2017 ini masih belum berbentuk UKM. Jadi di sini duta kampus ini masih dalam naungan paguyuban. Jadi pada saat itu masih disebut sebagai paguyuban Duta Unisma. Nah, berkat dedikasi dan juga kerja keras dari kakak-kakak kita, duta kampus pada tahun 2017 dan juga 2018. Nah, ini pada tahun 2019, tepatnya pada tanggal 5 Januari, kita secara resmi dikukuhkan oleh kampus sebagai UKM Korps Protokoler Mahasiswa. Seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu dan sekarang kita sudah ada di
posisi ataupun kita sekarang sudah berada di tahun yang keempat menjelang kelima pada tahun ini. Seperti itu Duta Ana. Oke baik, lalu apa sih yang membedakan UKM KPM Unisma ini dengan UKM yang lain? Oke, kalau untuk perbedaan UKM protokoler dengan UKM yang lain, di sini UKM protokoler ini merupakan UKM yang sangat dekat dengan universitas. Jadi kita sebagai UKM KPM ini selalu terlibat dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan kegiatan besar terutama yang ada di kampus. Seperti yang terakhir ini kan kegiatan wisuda yang kita dan juga bersama beberapa teman-teman yang lain itu bertugas di sana. Mulai dari mengawal senat, mulai dari mempersiapkan acara dan lain sebagainya. Dan juga contoh-contoh yang lain mungkin pada saat kedatangan tamu besar, entah itu tamu dari negara ataupun tamu dari provinsi ataupun tamu dari kabupaten dan lain sebagainya. Nah, itu kita akan selalu terlibat dalam kegiatan tersebut. Nah, di sini peran kita adalah memberikan jamuan yang terbaik kepada tamu-tamu tersebut. Nah, nanti di situ kita juga sambil belajar, sambil diarahkan oleh pembina kami, oleh Bapak Imam yang tadi sudah sempat diwawancarai juga. Dan di sini kita sebagai UKM ini juga menjadi duta kampus. Jadi kan kalau UKM yang lain ya hanya UKM saja, tapi di sini kita sebagai duta kampus, kita sebagai role model, kita sebagai mahasiswa yang akan dilihat banyak orang, terutama mahasiswa Universitas Islam Malang sendiri. Nah, itu merupakan sesuatu tantangan dan juga merupakan sesuatu yang harus kita emban dengan baik. Jadi seperti itu. Oke baik, jadi Duta Kampus ini berada di dalam naungan UKM KPM Unisma. Lalu apa saja persyaratan untuk mengikuti pemilihan Duta Kampus Unisma 2023, Duta Ilyas? Oke, baik. Kalau untuk persyaratan sendiri sebenarnya sudah tertera ataupun sudah tercantum dalam Instagram kita di Paguyuban Duta Unisma. Nah, di sana sudah terdapat guidebook yang akan memandu seluruh teman-teman dan juga adik-adik mahasiswa baru terutama yang ingin mendaftarkan diri, bisa dilihat lebih lengkapnya di guidebook yang sudah tertera di link deskripsi Instagram Paguyuban Duta Unisma. Nah, untuk yang disiapkan secara umum untuk mengikuti serangkaian pemilihan duta kampus, yang pertama kan yaitu keniatan dalam diri. Jadi dari kita ini harus benar-benar mempersiapkan diri baik secara mental, baik secara kesehatan, secara fisik dan lain sebagainya harus disiapkan. Karena acara kita ini serangkaiannya mulai bulan Maret ini sampai nanti di bulan Juli, insya Allah akan ada grand final kegiatan pemilihan duta kampus tahun 2023. Nah, lalu untuk terutama mahasiswa baru ini harus selalu mengikuti ataupun melihat perkembangan apa saja yang ada di Instagram kita, karena segala informasi apapun nanti akan kita upload di sana, akan kita share di sana, dan mahasiswa yang akan mendaftarkan juga harus mengikuti template tersebut. Seperti itu Duta Ana. Jadi teman-teman yang mau mendaftar di Duta Kampus harus tetap stay tune ya di Instagram Paguyuban Duta Unisma. Oke, lalu mengapa semua mahasiswa ini harus mengikuti pemilihan Duta Kampus Unisma, Duta Ilyas? Oke, baik. Jadi kalau untuk pendaftaran negeri ini kan kita tidak lama gitu ya. Jadi kesempatan mahasiswa untuk bisa bergabung dengan UKM KPM ini semester 2, maksimal nanti semester 4. Jadi kesempatan ini tidak akan selalu datang. Nah, jadi manfaatkan waktu dengan baik. Sekarang sudah mulai kita di open recruitment, di pendaftaran Duta Kampus Unisma. Jangan ditunda lagi, jangan diolor-olor lagi, mari segera bergabung bersama kami. Lalu untuk benefit dan juga hal apa saja yang akan kita dapat pastinya kan juga banyak. Mungkin bisa diambil contoh yang tadi sempat disebutkan oleh Pak Imam juga terkait prestasi-prestasi ataupun capaian-capaian yang sudah kita raih sebelumnya. Yang terdekat ini mungkin dari mayoritas juga sudah tahu kalau di pemilihan Duta Hijab Radar Malang kemarin kita mendapatkan capaian baru, yaitu sebagai runner up 1 Duta Hijab Radar Malang tahun 2023.
Nah, itu juga merupakan salah satu dari pengurus kami di UKM Protokoler. Lalu sebelumnya juga ada lagi di Duta Hijab juga, itu kita kan ada 2 perwakilan, yang satunya Duta Adel sebagai rentarap 1 dan juga Duta Vicky sebagai finalis. Dan juga ada lagi yang masih baru juga di tahun 2023 ini juga ada ajang Mas Mbak Gerobokan, yang ini diikuti oleh Duta Islah, salah satu anggota kami juga Duta Islah. Itu beliau mendapatkan capaian yaitu sebagai wakil 1 atau juara 2 di ajang Mas Mbak Gerobokan 2023. Dan yang masih baru juga ini ada di ajang Raka-Raki Jawa Timur. Raka-Raki Jawa Timur ini diikuti oleh perwakilan-perwakilan dari setiap daerah, putra-putri terbaiknya. Itu anggota kami yang bernama Muhammad Bagus Rodivan itu juga ikut serta dalam ajang Raka-Raki dan berhasil mendapatkan gelar Raka-Raki favorit tahun 2022. Nah, itu merupakan sedikit contoh yang mungkin bisa teman-teman bisa teman-teman buat sebagai motivasi lah. Nanti ketika kita sudah kembali ke daerahnya masing-masing, jika kita sudah siap dengan persiapan yang sudah kita dapatkan sebelumnya saat di kampus, nanti saat kembali ke rumahnya masing-masing bisa mengikuti duta-duta wisata yang ada di daerahnya masing-masing. Itu merupakan contoh kecil yang bisa kita ambil kenapa kita kok harus bergabung di duta kampus. Yang lainnya juga masih banyak sekali, mulai dari pengaturan acara, kita nanti bisa lebih dekat dengan dosen-dosen yang memiliki tempat-tempat strategis di kampus seperti rektorat, seperti wakil rektor dan bagian kemahasiswaan dan lain sebagainya. Itu merupakan nanti hal-hal yang otomatis kita dapatkan ketika kita bergabung di UKM KPM Unisma. Seperti itu juga. Oke, baik. UKM yang sangat luar biasa nih teman-teman, yang memiliki segudang prestasi tentunya. Jadi buat teman-teman yang mau bergabung bersama kami di UKM Pros Protokoler Mahasiswa Unisma, stay tune terus di Instagram Paguyuban Duta Unisma untuk informasi lebih lanjutnya. Demikian secerca kita hari ini. Mungkin dari Duta Ilyas ada closing statement untuk teman-teman yang ada di rumah. Baik, untuk hal yang ingin saya sampaikan untuk yang pada kesempatan kali ini adalah, sekali lagi saya mengajak kepada seluruh mahasiswa, terutama mahasiswa baru dan juga mahasiswa semester 4, mari segera bergabung bersama kami di UKM Korps Protokoler Mahasiswa Universitas Islam Malang. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa melihat dan juga bisa stay tune di Instagram Paguyuban Duta Unisma. Di sana sudah tertera mulai dari timeline, mulai dari guidebook dan seluruh berkas-berkas apa saja yang dibutuhkan selama serangkaian pemilihan duta kampus. Itu saja. Baik. Sobat DUIM, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Duta Ilyas yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang pada acara hari ini. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk daftarkan dirimu untuk menjadi the next Duta Kampus Unisma 2023. Sebelum menutup acara pada hari ini, alangkah baiknya kita untuk jargon terlebih dahulu supaya lebih semangat. UKM KPM Unisma, ramah, rapi, luar biasa. Duta Kampus Unisma, cerdas, inovatif, agamis. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.